Kangen banget, sayang. Aku tidak tahan lagi. Dasar, kau membuatku kaget. Apa kau ini anjing? Siapa suruh kamu wangi sekali? Coba aku cium. Mana yang paling wangi? Kalian sedang main apa? Fufu juga mau main. Dia siapa? Dia itu suami, kakakku, si bodoh itu. Sialan, berani-beraninya kau merusak urusanku hari ini. Lihat saja nanti ku bunuh engkau. Jangan pukul Fufu, sakit. Suehan, jangan keterlaluan. Dia itu kakak iparmu. Siapa juga yang mau orang bodoh jadi kakak ipar? Kalau saja keluarga Qin tidak kaya, sudah kuhabisi dia. Aku mau memukulnya, memangnya kenapa? Suehan keterlaluan. Fufu tidak menyalahkan dia. Tapi jangan bilang paman. Kalau tidak, dia tidak akan memberimu uang. Kau sudah banyak berkorban. Kalung yang Fufu berikan untukmu sangat cantik. Pakailah selalu. Aduh. Fufu, kau menyukaiku? Fufu suka. Sayang, kau sedang apa? Fufu, bukankah kau ingin bermain? Permainan yang Suehan mainkan, aku akan menemanimu. Kita sudah menikah begitu lama, kau harus memberikan keturunan untuk keluarga Qin. Fufu tidak mau. Fufu takut. Fufu, apa engkau pernah menjalani rehabilitasi narkoba? Bahkan ini pun kau tahan? Sudah berapa kali ku bilang, kau tidak boleh makan di meja makan, kenapa engkau tidak pernah mendengarkan? Kenapa kalian boleh, tapi Fufu tidak? Apakah kami, orang bodoh sepertimu ini, bisa dibandingkan? Mulai sekarang, kau makan saja di lantai. Fufu bukan anjing. Makan. Ayah, lihat, si bodoh ini seperti anjing. Fufu bukan anjing, bukan... Aku baru pergi sebentar, kalian sudah menindas Fufu lagi. Istriku, Fufu juga ingin makan di meja. Fufu tidak mau di lantai. Sue King, kau mendorongku demi si bodoh ini? Kau gila? Kalian yang memaksaku menikah dengannya. Karena aku istri Fufu, tidak ada yang boleh menindas Fufu. Berani kau memukulku? Aku ini kakakmu. Memang pantas kau kupukul, pengkhianat. Perempuan jahat, jangan engkau ganggu istriku. Sue King, ngapain kamu diam saja? Kenapa tidak kau urus Fufu? Fufu, ayo bangun. Fufu, yang manis ya. Dia wanita jahat, dia mengganggumu, makanya aku balas mengganggunya. Ayah, lihat mereka menggangguku. Kapan kalian mau berhenti bertengkar? Aku bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Apa aku tidak boleh? Mengatakan kalau aku diganggu. Ayah tahu berapa banyak pengorbananku untuk keluarga ini. 70% pendapatan keluarga berasal dariku. Kalau bukan karena uang dari keluarga Qin, mana mungkin kau bisa menghasilkan sebanyak itu? Keberhasilan keluarga kita saat ini bukan karenamu, tapi karena Fufu. Karena Fufu. Tidak butuh aku? Baiklah. Kalau begitu, rapat dengan Huang Li nanti sore, kau urus sendiri saja. Aku tidak mau peduli. Tidak peduli ya, tidak peduli. Istriku jauh lebih hebat darimu. Suehan, jangan gegabah, jangan bertengkar dengan orang seperti dia. Aku tidak sehebat istrinya. Kalau istrinya hebat, suruh saja istrinya yang pergi. Bagaimana ini? Ayah, urusan bisnis dengan Huang Li nanti sore akan aku tangani.
rapat nanti. Apapun yang dikatakan Sue King, jangan setujui. Tidak masalah. Tapi untuk membalas Sue King, aku punya cara yang lebih baik. Kau terlalu mudah lolos. Membuat Sue King hancur, apa kau tidak senang? Pak Huang, tentang kerja sama kita, bisakah kita menandatangani kontraknya hari ini? Sue King, ini pertama kalinya kau berbisnis ya. Begitu tegang, aku bukan monster pemakan manusia. Saya memang agak tegang. Apa ada yang saya lakukan dengan salah? Mohon Pak Huang tunjukkan. Melakukan sesuatu yang salah. Dalam berbisnis, bagaimana bisa tidak minum alkohol? Ayo. Setelah kulihat lebih dekat, kau lebih cantik daripada Sue Han. Tidak berani. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan Sue Han? Kau terlalu rendah hati. Kontraknya bisa kutandatangani. Tapi kau harus menyetujui satu syaratku. Syarat apa? Temani aku semalam. Pak Huang, maaf, aku tidak bisa menyetujuinya. Kau pikir kau bisa lari? Aku tidak memintamu lagi. Jangan, kumohon, lepaskan aku. Jangan takut. Adikmu juga takut pada awalnya. Tapi akhirnya dia juga jatuh cinta padaku. Hahaha. Aku ingin melihat hari ini apakah kamu yang pergi atau adikmu yang pergi. Siapa engkau? Aku beri kau 3 detik untuk pergi. Merusak urusanku, hari ini aku... Sue King, bangunlah. Kumohon berikan padaku. Meskipun aku tahu ini sulit untuk ditahan, tapi kau harus menahannya. Tapi aku tidak tahan lagi. Kamu mau apa? Aku ingin melihat pria yang sudah tidur denganku seperti apa rupanya. Jangan dilihat, itu tidak baik untukmu. Kukira engkau sehebat apa, ternyata kau mengacaukan semuanya. Sue Han, bagaimana kalau kau minta tolong lagi pada Huang Li? Kontrak sudah ditandatangani, keluarga Zhang masih bergantung padaku. Hahaha. Sue Han, kau benar-benar putri kebanggaan ayah. Ternyata melepas pakaian bisa ditukar dengan uang ya. Bodoh, apa katamu? Fufu lihat, dia dan Huang Li melepas pakaian mereka berpelukan seperti anjing. Kau berani bicara lagi, akan kurobek mulutmu. Istriku, dia memukulku, dia memukulku. Kau mau merobek mulut siapa? Saya tanya, kau mau merobek mulut siapa? Pak Qin, anak-anak hanya bercanda, jangan dianggap serius. Fuer, paman pernah mengajarimu, dendam harus dibalas. Pergi, tamparan tadi, balas kembali. Pak Qin, tidak perlu terlalu serius. Aku terlalu serius? Membiarkan Sue Ying menikah dengan keluarga Qin, dan membiarkan Fuer tinggal di sini, kau yang memohon padaku kan? Sekarang, memakai uang keluarga Qin, memukul orang keluarga Qin, kau pikir keluarga Qin mudah ditindas? Hah? Pak Qin, aku tidak berani lagi. Fuer, masih menunggu apa?
Paman, dia adik Sue King. Kalau aku memukulnya, Sue King akan menangis. Paman, aku yang tidak mendidik adikku dengan baik. Paman, jika paman ingin menyalahkan, salahkan saja saya. Aduh, di seluruh keluarga-keluarga Zhang hanya kamu yang kusuka. Karena Fuer sudah memaafkanmu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bangunlah. Pak Qin datang hari ini untuk apa? Frekuensi kalian meminta uang akhir-akhir ini semakin sering. Aku tidak bisa datang untuk melihat uang ini digunakan untuk apa. Bisa, tentu saja. Tetapi setelah datang ke sini, aku jadi tahu memberimu uang ini sia-sia. Jadi, aku baru saja membuat keputusan. Mulai hari ini, semua uang ditransfer ke rekening Sue King, biar dia yang mengelola. Ini Sue King, beraninya engkau menginjak-injakku. Otak Qin Chong tidak akan sama seperti Qin Fu, rusak kan? Sue King tidak sesederhana itu. Terakhir kali, ada orang bertopeng yang menyelamatkannya. Aku tidak peduli, orang yang mengurus keluarga Zhang harus aku. Itu mudah. permen yang sudah lama diinginkan Fufu, akhirnya aku belikan untuknya hari ini. Kalian mau apa? Menyenangkan. Kumohon, lepaskan aku. Hahaha. Berapa banyak uang yang kalian inginkan, akan kuberikan semuanya. Mau uang ya? Haha, tujuan kami tidak serendah itu. Kami ingin tubuhmu. Bos, kameranya sudah siap, masih bengong, ayo lakukan. Jangan sentuh aku. Teriak pun percuma. Walaupun kau teriak sekeras-kerasnya, tidak akan ada yang tahu. Tolong. Jangan sentuh aku. Kamu sebenarnya siapa? Huang, kamu terlihat khawatir. Sejak kecelakaan mobil itu, aku sudah beberapa lama tidak bertemu denganmu. Tidak ada masalah yang perlu aku selesaikan. Tentu saja aku harus istirahat. Tentu saja kamu tidak apa-apa. Adik laki-laki itu sudah aku kendalikan. Dia tidak mungkin membocorkan masalah kecelakaan mobil itu. Tentu saja engkau baik-baik saja. Adik perempuan bocah itu sudah kukendalikan. Dia tidak mungkin membocorkan kecelakaan itu. Kecelakaan itu kau tangani dengan sangat baik. Jadi, begitu aku melihat engkau punya masalah baru, aku segera datang untuk membantumu. Membantuku? Bagaimana membantuku? Tentu saja membantumu menyingkirkan orang ini. Dia tidak mudah disingkirkan. Aku bahkan tidak tahu di mana dia. Selama Zhang Shuiqing dalam bahaya, dia pasti akan muncul. Aduh, sayang, kau melamun apa? Temani aku main. Baiklah. Fufu. Jika suatu hari aku jatuh cinta pada orang lain, bagaimana?
Bagaimana kalau suatu hari nanti aku suka sama orang lain? Suka sama orang lain, berarti istriku, kamu tidak mau main denganku lagi. Maksudku, bagaimana kalau aku ingin jadi istri orang lain? Kalau kamu mau main denganku setiap hari, aku akan mengizinkanmu jadi istri orang lain, oke? Kamu begitu baik padaku, tapi aku malah mengecewakanmu. Aku bukan wanita yang baik. Istriku, kenapa kamu menangis? Kalian siapa? Wah, mainannya seru juga, ya? Aku akan melindungimu. Main mobil-mobilan di atas ranjang, ya? Istriku, aku takut. Apa yang baru saja terjadi? Istriku, kamu hebat sekali. Kamu berhasil mengalahkan orang jahat itu. Apa seorang perempuan, orang bodoh? Kalian semua tidak bisa menangkapnya. Kakak, kau ini bisa atau tidak? Sebenarnya ada apa? Bukan si bodoh itu bermasalah. Dia seorang ahli. Ahli? Kau bercanda? Dia itu benar-benar orang bodoh. Bagaimana kalau dia pura-pura bodoh? Wang Li, kau coba uji dia. Bawa orang bodoh ini keluar, entah apa yang kau pikirkan. Sudahlah, jangan mengeluh. Aku membawanya keluar, aku punya pertimbanganku sendiri. Kinfu enak, hah? Permen fufu. Kau ini payah sekali. Bahkan permen lollipop saja tidak bisa kau jaga. Jangan menangis, aku ambilkan es krim untukmu. Kau orang baik. Sudahlah. Jijik sekali, aku ambilkan sekarang. Kau masih mau makan es krim? Lihat dirimu sendiri dulu, pantas atau tidak. Masih mau makan es krim? Lihat dulu dirimu pantas atau tidak. Apa ini? Menambahkan sedikit bumbu ke es krim, biar lebih enak. Wang Li, kamu kasih makan apa dia? Cepat bawa pulang, sebentar lagi nyawanya hilang. Kinfu, ada apa ini? Tidak. Tidak apa-apa, cuma keracunan makanan. Keracunan makanan? Keracunan makanan sampai seperti ini? Suehan, apa kau harus menunggu Kinfu mati, baru kau berhenti menindasnya? Apa hakmu bicara seperti ini padaku? Kau punya hak apa bicara seperti ini padaku? Sudahlah, jangan bertengkar. Sekarang yang terpenting adalah membuat Kinfu sembuh. Kalau tidak, nanti Kincong tahu. Tahu lalu bagaimana? Kau yang membawa Kinfu keluar. Mita, suaramu ketinggalan di rumah. Aku bertanya padamu. Paman, semua ini salah. Aku tidak merawat Kinfu dengan baik. Jika paman ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Jangan berpikir aku tidak akan menghukummu hanya karena engkau menyalahkan diri sendiri. Ini semua salah paham. Salah paham? Kinfu adalah satu-satunya keluargaku.
Apakah kalian akan menunggu sampai dia celaka, lalu mengatakan ini hanya salah paham? Paman, Qin Fu, Paman akan membawamu pulang. Tuan Qin, berilah kami kesempatan sekali lagi, kami pasti... Kesempatan? Bukankah kesempatan yang sudah kuberikan sudah cukup banyak? Mulai sekarang, keluarga Qin dan Zhang tidak saling berhutang. Saya jamin, Qin Fu benar-benar orang bodoh. Sekarang keluarga Qin dan keluarga Zhang sudah benar-benar putus hubungan. Kau adalah penyandang dana terbesar keluarga Zhang. Kau lebih baik langsung mengambil alih keluarga Zhang. Itu ide yang bagus. Halo? Wang Li, sekarang keluarga Qin menarik dana, kau juga ikut menariknya. Kau tahu saham keluarga Zhang, karena pengkhianatanmu turun berapa banyak? Sekarang seluruh pasar meragukan keluarga Zhang. Kau tidak mungkin menyuruhku merugi, kan? Tapi mengingat hubungan kita, kau tidak bisa tinggal diam. Aku tidak tinggal diam. Aku sekarang sudah membeli banyak saham keluarga Zhang. Keluarga Zhang sekarang aku yang pegang kendali. Aku beritahu kau, jika engkau membuatku senang, kau akan seperti sebelumnya, masih menjadi pemimpin keluarga Zhang. Jika engkau membuatku tidak senang, kau akan seperti anjing liar di pinggir jalan. Soal membuatku senang atau melawan aku, pilih sendiri. Kau yang menyuruhku datang? kita langsung saja. Situasi keluarga Zhang sekarang sangat berbahaya. Sejak keluarga Qin menarik sahamnya, Huang Li telah membeli banyak saham keluarga Zhang. Tapi, aku sendiri tidak mungkin bisa melawan Huang Li. Temui orang ini di tempat ini, dia akan membantumu. Kenapa kau mau membantuku? Paman, aku sudah selesai. Sudah selesai, perutku tidak sakit lagi. Sudah larut malam, kita harus pulang. Hahaha. Fufu akan mendengarkan paman. Hati-hati. Ada orang? Ada orang? Akhirnya kau datang. Oh, akhirnya datang juga. Sensitif sekali? Baru saja bersama pria. Ya? Kamu ini kok tidak tahu malu? Orang itu menyuruhmu menemuiku. Bukankah itu berarti kamu wanitanya? Coba kulihat, kamu sudah diapa-apain saja sama dia? Aku dan dia hanya bertemu secara kebetulan. Hanya teman. Teman? Teman memberimu 30 juta rupiah. Aku tidak percaya. 30 juta? Gunakan kartu ini dengan baik. Jangan sia-siakan kebaikannya. Siapa dia? Jangan bertanya hal yang tidak perlu kau ketahui. Saatnya bertemu, akan kupertemukan kalian. Suehan, kamu pakai baju seperti ini mau apa? Mau apa? Tentu saja melayani aku. Sue King, aku membelikanmu satu set yang lebih seksi. Ada di kamar. Cepat ganti. Ini rumahku, silakan keluar. Keluar. Sue King, kamu tahu, sekarang aku pemegang saham terbesar keluarga Zhang. Ini 50% saham keluarga Zhang yang baru saja kubeli dengan 60 miliar rupiah, sekarang kita setara. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu tidak perlu tahu dari mana aku mendapatkan uang sebanyak ini. Kamu hanya perlu tahu keluarga Zhang bukan tempatmu untuk bertindak semena-mena. Kamu tidak lihat Sue King, sombongnya
membuatku kesal. Cari cara untuk mengusirnya dari keluarga Zhang saja. Mengusirnya dari keluarga Zhang? Bagaimana caranya? Sebagai pemegang kekuasaan keluarga Zhang, sudah bertunangan tapi selingkuh. Fotonya secara tidak sengaja tersebar di media hiburan. Menurutmu keluarga Zhang masih mau menerimanya? Maksudmu membuatnya selingkuh? Tidak mungkin, dia konservatif. Seperti nenek-nenek, hanya menyukai suami dungunya itu. Jangan pernah menilai seorang wanita dari penampilan luarnya, dan dia juga tidak mungkin menyukai orang dungu. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Aduh. Fu-er, siapa yang membuatmu kesal lagi? Fufu mau istri. Fufu mau istri menemani Fufu bermain. Zhang Sueking memang baik padamu, tapi dia tetaplah orang keluarga Zhang. Nanti, di depanku, jangan pernah sebut namanya lagi. Tapi Sueking adalah istri Fufu. Aduh, aku bisa mencarikanmu banyak istri yang lebih cantik darinya. Bagaimana? Fufu tidak mau. Fufu mau Sueking. Cukup, ada sedikit urusan di perusahaan. Kamu main sendiri di rumah, jangan pergi kemanapun. Kakak, minumlah air ini dulu sebelum pergi. Kelihatannya akhir-akhir ini kakak tidak punya waktu untuk makan. Terima kasih, Suehan. Kalau begitu aku pergi dulu. Zhang Sueking, aku benar-benar tidak menaruh curiga sedikit pun padamu. Jangan menertawakanku. Aku melakukan ini juga untukmu. Bagaimana bisa begini? Si cantik kok. Minum alkohol siang-siang begini? Bukan urusanmu. Ini tidak bisa dibiarkan. Wanita cantik sepertimu, kalau dibawa orang, kan repot. Ikutlah dengan kami orang baik. Tidak akan macam-macam. Haha, ayo, biar kami lihat. Aduh, jangan sentuh aku. Aduh. Cosplay sialan dari mana ini? Enyah kau. Wanita ini milikku. Kalau tidak mau mati, cepat pergi. Baik. Wanita ini untukmu. Ayo pergi. Kau tidak apa-apa. Bawa aku ke tempat yang sepi. Ini di luar kurang pantas. Kalian para pria, bukankah suka sensasi di luar? Zhang Sueking, kau benar-benar tamat. Tak disangka, nona besar keluarga Zhang ternyata berselingkuh saat sudah menikah. Kukira engkau wanita suci, ternyata murahan. Huang Li, ku bilang padamu, nama baikku bukan sesuatu yang bisa senaknya dicemarkan. Apakah aku yang mencemarkan namamu, atau kau yang tidak berani mengakui perbuatan kotor yang kau lakukan? Cukup. Ayah, kelakuan Sueking tidak benar. Dia tidak bisa tinggal di keluarga Zhang lagi. Ayah, dengarkan penjelasanku. Keluarga Zhang tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Kau boleh saja tidak peduli dengan reputasimu, tapi reputasi keluarga Zhang tidak boleh engkau hancurkan. Kau masih di sini? Pergi. Sueking ini sudah dipermalukan seperti ini. Pria bertopeng itu malah menghilang, tak terlihat. Hahaha. Khawatir apa? Dia pasti akan muncul. Hahaha. Ada orang datang. Sayang, kau di sana. Sayang, kamu sudah lama tidak menghubungiku. Aku kangen banget sama kamu. Aku sibuk sekali. Sibuk?
Atau cari wanita lain? Kudengar kau sudah mendapatkan putri kedua keluarga Zhang. Hebat juga ya. Aku mendekati Zhang Xuehan itu ada tujuannya. Halah, kau pasti tertarik karena dia berasal dari keluarga baik-baik dan cantik. Tidak seperti aku, adik perempuan seorang montir. Mana mungkin masuk kriteriamu? Apa yang kau bicarakan? Kau jauh lebih cantik dari Zhang Xuehan. Aku suka kamu. Kau tidak bohong kan? Kalau aku bohong, biar aku celaka. Jangan bicara begitu. Aku ingin kau baik-baik saja. Kau masih peduli padaku? Kau memang punya banyak wanita, tapi aku hanya punya kau satu pria. Tentu saja aku peduli. Perhatianku selama ini tidak sia-sia. Kudengar rumah keluarga Zhang besar dan bagus. Aku ingin melihatnya. Sekalian, rebahan di tempat tidur Zhang Xuehan. Sebentar. Kau nakal sekali. Fu'er, kamu sudah membuat keributan seharian. Kapan kamu akan tenang? Fufu hanya merindukan istrinya. Ingin bertemu dengan istrinya. Ingin tidur bersama istrinya. Zhang Xueqing, dia bukan wanita yang baik, lagi pula dia sudah mengkhianatimu. Aku tidak akan mengizinkannya masuk ke keluarga Qin lagi. Paman, Fufu mohon padamu, biarkan Fufu bertemu dengan istrinya. Fufu berjanji akan menjadi anak yang penurut. Aduh. Baiklah, baiklah, Fu'er. Aku mengabulkan permintaanmu. Apa dia buta? Hei, roti. Qin Fu. Jangan dimakan. Istriku. Fufu sangat merindukanmu. Fufu akhirnya menemukanmu, istriku. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Fu'er terus menyebut namamu di rumah. Aku tidak menyangka wanita serendah ini ada apa yang perlu dirindukan. Paman, foto itu hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Berciuman begitu mesra, masih bilang kesalahpahaman? Fu'er, ayo kita pergi. Fufu tidak mau pergi. Lebih baik melupakan wanita seperti ini. Fufu tidak mau pergi. Fufu ingin istriku menemani Fufu tidur. Fufu ingin istriku menemani Fufu. Paman, terima kasih. Fu'er adalah satu-satunya keluargaku. Aku harap kamu menjaganya dengan baik. Jika aku tahu kamu berhubungan dengan pria lain lagi, aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Qin. Baik, Paman. Ini tidak boleh disentuh. Kak Fu, kenapa kamu punya topeng ini? Ini diberikan oleh kakak bertopeng. Siapa? Katakan padaku. Sakit. Ada apa? Topeng ini tidak boleh dilihat paman. Kalau tidak dia akan marah. Aku baru saja mendengar Fu'er berteriak kesakitan. Ada apa sebenarnya? Fu? Tidak apa-apa, Paman. Aku baru saja bermain dengan Kak Fu tanpa sengaja membuatnya kesakitan. Oh, ku bilang padamu, tubuh Fu'er tidak boleh terluka lagi. Tidurlah lebih awal. Kenapa aku merasa Fu'er tidak seperti orang bodoh? Tidak, aku harus mengujinya. Kak Fu, kita main game baru. Mau? Game apa? Aduh. Istriku, jangan cium. Di buku dikatakan cium akan punya bayi. Aku tidak mau bayi. Qin Fu, di sini tidak ada orang lain. Katakan padaku, apakah kau orang bertopeng? Bisakah kau merahasiakannya untukku? Bisa. Sebenarnya aku Ultraman. Qin Fu, jangan pura-pura bodoh denganku. Apakah kau orang bertopeng? Aku Superman.
Sayang, kau cantik sekali. Sayang, ini rumah Pak Zhang. Tidak apa-apa. Takut apa? Dia orang sakit-sakitan itu. Dasar binatang, ini rumah keluarga Zhang. Kalian tega terhadap Sui-han? Kau berani membawa perempuan lain ke rumah? Apa kau masih punya rasa malu? Kau? Orang tua, apa hakmu mengaturku? Aku, Huang Li, bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Apa kau tidak merasa bersalah pada Sui-han? Sui-han? Dia hanyalah mainan bagiku. Kau tidak benar-benar berpikir aku punya perasaan padanya, kan? Sekarang keluar dari rumah keluarga Zhang. Keluarga Zhang tidak menyambutmu. Aduh. Aduh, dia meninggal. Kau cepat pergi, biar aku yang urus. Ayah, kau kenapa? Ayah, bangun. Ada apa dengan ayah? Bagaimana bisa begini? Orang bertopeng itu. Dia tahu aku dan Tuan Zhang mengusir Sui King, jadi dia kembali untuk balas dendam. Aku melindungi Tuan Zhang, dipukul pingsan, dan terluka. Ketika aku bangun, beginilah keadaannya. Sui-han, maafkan aku. Orang bertopeng, hutang nyawa dibayar nyawa, aku pasti akan membalas dendam. Sui-han, ayah kemarin baik-baik saja, kenapa jadi begini? Ini semua karena kekasihmu yang bertopeng itu. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Apa maksudku? Ayah dibunuh oleh kekasihmu yang bertopeng itu. Tidak mungkin, pasti ada kesalahpahaman. Dia bukan orang seperti itu. Apa yang tidak mungkin? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lihat sendiri, inilah perbuatannya. Tidak mungkin, aku tidak percaya dia akan melakukan itu. Ayah. Kau masih tidak percaya? Pelet apa yang diberikannya padamu? Ayah sudah meninggal? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Dia tidak mungkin melakukan ini pada ayah. Apakah engkau harus menunggu aku juga dibunuh, baru kau percaya? Tidak mungkin. Ayah. Sui King, jika kau benar-benar bagian dari keluarga Zhang, balas dendamlah untuk ayah. Ayah. Sui-han, biarkan aku melihat ayah lagi. Kumohon, biarkan aku melihat ayah lagi. Selama orang bertopeng itu belum ditemukan, aku tidak akan membiarkanmu melihat ayah. Kenapa kau melepaskan Chen Mei? Saya panik saat itu dan tidak memikirkan hal lain. Aduh. Ku bilang, Chen Mei tidak boleh hidup. Dia satu-satunya bukti kau membunuh Zhang. Chen Mei tidak mungkin mengkhianatiku. Ku bilang sekali lagi, siapapun bisa mengkhianatimu. Jika karena Chen Mei ada masalah, aku yang pertama akan membunuhmu. Ya, dengan begini seharusnya tidak ada masalah. Dia mencari dua orang ini untuk apa?
12 Desember. Laporan ini jelas menuliskan mobil itu telah dirusak. Tapi kesimpulan akhirnya, mengapa kecelakaan? Bagus, berani-beraninya mencuri di rumahku. Kau Chen Lei? Aduh, kecelakaan mobil keluarga Qin sebenarnya bagaimana? Saya tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, saat saya mengambil laporan pemeriksaan mobil, kenapa kamu lari? Sudah kubilang aku tidak tahu ya, tidak tahu. Hari ini kamu tidak bicara, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bukan, aku tidak mengerti kenapa kamu terus mempermasalahkan masalah ini. Kecelakaan mobil itu, jika aku tidak urus, tidak akan ada yang urus. Chen Lei, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa bilang, kalau ku bilang dia akan membunuhku. Aku akan melindungimu. Kamu Chen Lei? Apa yang mau kau lakukan? Seseorang membayar untuk nyawamu. Ini semua karenamu. Tenang, ada aku, kamu tidak akan kenapa-napa. Jangan lari. Ini salahmu sendiri. Menggagalkan rencanaku? Katakan siapa yang menyuruhmu datang. Aku tidak akan mengatakannya. Bunuh saja aku kalau berani. Mau bicara atau tidak? Meskipun aku mati, aku tidak akan memberitahumu siapa yang mengirimku. Begitu banyak orang untuk menghabisi satu orang, tidak berguna. Tidak juga sia-sia, setidaknya orangmu melukai pergelangan tangannya. Apa gunanya melukai pergelangan tangan? Aku ingin dia mati. Pernahkah terpikir kenapa dia menemui Chen Lei? Tentu saja karena kecelakaan itu, masih ada alasan lain. Benar, karena kecelakaan itu, aku tanya lagi, kecelakaan itu, siapa yang paling peduli? Keluarga Qin, mungkinkah Qin Chong? Tapi aku lihat, dia sepertinya tidak pernah peduli dengan kecelakaan itu. Pemakaman Pak Zhang akan segera diadakan. Nanti semua orang akan datang ke rumah keluarga Zhang. Kita lihat saja siapa yang terluka di tangannya. Kau kenapa terluka? Cepat, aku akan membalut lukamu. Luka kecil ini tidak penting, tapi akan merepotkan jika ketahuan. Merepotkan bagaimana? Kau hanya takut identitasmu terbongkar karena luka di pergelangan tanganmu? Tenang, aku akan membantumu. Terima kasih sebelumnya. Tapi, kau yang menyuruh Zhang Sueking menemuiku? Iya. Aku tidak mengerti. Aku begitu menarik. Kenapa kau malah menyukai dia? Siapa bilang saya suka dia? Dia cuma alat yang dipakai keluarga Zhang untuk mendapatkan uang. Tidak pantas untuk saya sukai. Kalau kamu tidak suka dia, apa aku boleh melakukan apa saja? Qin Fu, kamu dorong aku. Saya tidak akan berciuman dengan orang yang tidak saya suka. Ingat untuk obati lukaku. Tenang, akan kurus. Aduh, ganteng banget.
Qin Fu. Istriku ada apa? Kak Fu, ayahku dibunuh oleh pria bertopeng. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kakak bertopeng itu orang baik, bagaimana dia bisa menyakiti ayah mertua? Dari mana kau tahu dia orang baik? Fufu tahu. Kak Fu, apa kau menyembunyikan sesuatu? Sebenarnya, Fufu pernah bertemu Kak Topeng. Dia orang baik, mana mungkin dia membunuh. Bagaimana kau bisa yakin sekali kau benar-benar pernah bertemu pria bertopeng? Kak Topeng orang baik, dia sangat baik pada Fufu. Orang bodoh mana yang memberitahumu? Ixuehan yang memberitahuku, dia bilang Huang Li melihatnya sendiri. Mereka yang orang jahat. Entah benar atau tidak perkataan mereka. Fufu punya ide. Apa? Fufu bisa bertemu dengan Kak Topeng. Kau tanyakan langsung saja. Bagaimana? Fufu, masih belum tidur selarut ini, besok harus bangun pagi. Paman, Fufu sedang bermain game dengan istriku. Oh, wajar saja, meskipun usiamu secara mental 5 tahun, tetapi tubuhmu sudah 20 tahun lebih, suka bermain dengan istri, wajar. Kok Om juga bisa begini? Yo, mungkin Om sudah tua, ingin punya cucu. Hahaha. Sue King, untuk hal seperti ini kamu harus lebih proaktif. Meskipun Fufu agak kurang pintar, tapi badannya tidak kurang apa-apa, kan? Aku tahu, Om. Oh, baik. Sudahlah, Om cepat pergi sana, aku masih mau main game dengan istriku. Jangan terlalu malam, ingat, besok Suehan masih mengundang kita untuk menghadiri pemakaman Lao Zhang. Om, kumohon, bawa aku untuk menghadiri pemakaman ayahku. Bukannya aku kejam, hanya saja kamu sudah diusir oleh keluarga Zhang. Aku khawatir jika kamu pergi akan menimbulkan masalah. Om, bawa aku pergi. Aku hanya ingin melihat ayahku untuk terakhir kalinya. Paman, kumohon, izinkan aku bertemu ayah untuk terakhir kalinya. Paman, kumohon, bawa istriku, bawa kami semua. Bawa. Aku akan membawamu besok. Bagaimana? Terima kasih, Paman. Oh ya, bawa Fu belikan baju hitam. Kita harus memperhatikan etiket. Kak Fu, bisakah kau membantuku bertemu dengan pria bertopeng? Tentu saja. Aku ingin bertemu. Tidak masalah. Serahkan saja padaku. Sayang, kau kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Luka kecil ini, aku akan membalutnya sebentar. Baiklah. Ayo. Ayo pergi. Hai. Cepat atau lambat, aku ingin orang yang berdiri di sampingmu adalah aku. Sue King, kamu masih berani kembali? Berani sekali kau memukulku? Memang aku memukulmu, nenek sihir tua. Kau berani mengusik istriku lagi? Aku habisi kau? Kau berani memukul Fuer di depanku? Pak Qin, maaf. Suehan hari ini, mungkin karena masalah pemakaman, suasana hatinya sedang buruk. Akhirnya ada orang yang bisa bicara. Kalau begitu karena semuanya sudah tiba, mari kita mulai pemakamannya.
Pertama-tama, terima kasih kepada kalian semua yang telah bersedia datang ke pemakaman Paman Zhang. Sebenarnya, kematian Paman Zhang adalah tanggung jawab saya. Seandainya saya bisa menyelamatkannya, maaf, seandainya saya bisa menyelamatkannya dari pria bertopeng itu, dia tidak akan... Tak disangka, kau benar-benar menganggap Pak Zhang sebagai ayah kandungmu. Begitu emosional. Salut. Tidak juga. Selama ini, saya sudah berusaha keras untuk membalaskan dendam Paman Zhang. Untungnya anak buah saya berhasil, mereka menemukan pria bertopeng itu, dan dalam perkelahian, mereka melukai pergelangan tangan kirinya, meninggalkan bekas luka. Karena semua orang ada di sini, jika kalian tidak keberatan, kita mulai penyelidikan dari kalian. Dan orang pertama adalah kau. Pria bertopeng itu adalah kau. Qin Fu. Fu Er, bagaimana dengan lenganmu ini? Fufu tergores saat bermain mobil-mobilan di rumah. Bermain-mainan, kubilang padamu, Qin Fu, kaulah pria bertopeng itu. Paman, mereka salah paham. Fufu bukan. Lagi pula, apa hanya karena ada luka berarti pria bertopeng? Apakah orang lain tidak memilikinya? Baiklah, kalau begitu siapa di antara kalian yang memiliki luka, tunjukkan padaku. Aku punya. Bagaimana engkau mendapatkan ini? Ini 2 hari yang lalu, aku tergores saat keluar. Tergores? Pasti Qin Fu yang melakukannya. Fufu, kenapa melukai dia? Kau menginginkan ada orang kedua yang memiliki luka yang sama dengannya. Meskipun kau melukai tangan Suehan juga, itu tidak akan menghilangkan kecurigaan terhadapmu. Kecuali ada satu orang lagi yang terluka di tangan, coba kulihat. Aku juga punya luka di tangan. Saya juga punya luka. Bagaimana lukamu itu? Jika kukatakan luka ini disebabkan oleh orang lain, itu akan membuat luka ini terlalu mencurigakan. Aku harus memikirkan alasan lain. Oh, aku sendiri secara tidak sengaja terluka 2 hari yang lalu. Bukan astaga, apa kau bercanda? Jika ada luka di pergelangan tangan, berarti orang bertopeng, maka kita semua adalah orang bertopeng. Jangan lupa, orang bertopeng itu laki-laki. Apakah kau orang bertopeng? Fufu, sampai kapan kau akan berpura-pura? Fufu bukan... Huang Li, jangan sembarangan menuduh orang sebagai pembunuh. Lihat Fufu, apakah dia terlihat seperti orang yang bisa membunuh ayahku? Bagaimana engkau bisa yakin kalau dia tidak berpura-pura? Karena aku selalu bersamanya, aku adalah saksinya. Cukup. Tak disangka di pemakaman Lao Zhang, kalian berani membuat keributan. Huang Li, aku juga beritahu engkau, Fufuku tidak mungkin membunuh Lao Zhang. Pak Qin, Anda salah paham, saya hanya curiga. Curiga? Kau tidak berhak mencurigai siapapun dari keluarga Qin. Ayo kita pergi. Qin Fu pasti bukan pelakunya. Dia itu bodoh. Sudahlah, jangan curiga padanya. Tidak berguna. Di saat kritis malah mengecewakanku. Huang Li, mengecewakan apanya? Aku sedang mencari orang bertopeng itu. Kenapa engkau selalu terobsesi dengan si bodoh Qin Fu? Otaknya itu untuk menyembelih ayam saja sulit. Dia pasti orang bertopeng itu. Aku punya firasat. Suehan, percayalah padaku. Cukup. Sekarang aku merasa engkau sama seperti Qin Fu, otaknya bermasalah. Kau? Tunggu sampai aku menghabisi orang bertopeng itu. Orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Engkau selalu saja mengagetkanku. Ku dengar kau mencariku. Ada sesuatu yang ingin ku konfirmasi denganmu. Ayahmu bukan kubunuh. Apa buktinya bahwa bukan kau yang membunuhnya? Orang yang tidak bersalah tidak perlu takut. Jika engkau tidak percaya, aku juga tidak perlu menjelaskan. Kenapa engkau sangat pemarah?
Bahkan menjelaskan saja engkau anggap merepotkan. Hal yang tidak kulakukan, kenapa harus dijelaskan? Jika kau tidak percaya, kuberikan kau kesempatan untuk balas dendam. Aku memang pernah mencurigaimu, tapi setelah kupikir dengan tenang, kau tidak akan menyakiti ayah. Baguslah engkau mengerti. Tapi, aku masih ada satu hal yang ingin merepotkanmu. Katakan saja, jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu. Aku ingin kau membantuku mencari pembunuh ayah. Aku mengerti dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa melakukannya. Jadi aku hanya bisa mengandalkanmu. Jika hanya bisa mengandalkanku, maka teruslah mengandalkan. Mendekatlah. Aku menyukaimu. Inilah semua data Chen Lei dan Chen Mei yang kau minta aku selidiki. Chen Lei ini masih punya adik perempuan. Ya, Chen Lei dan Huang Li bertemu di bengkel. Kemudian Huang Li berkenalan dengan adik perempuannya Chen Mei. Selama Chen Lei tidak ada, Huang Li yang mentransfer uang ke rekening Chen Mei. Jadi hubungan mereka pasti sangat erat. Dari apa yang dilakukan Huang Li di pemakaman, kelompok preman itu pasti miliknya. Dia pasti terkait erat dengan kecelakaan itu. Sayang sekali Chen Lei berhasil kabur. Dia pasti juga memiliki hubungan erat dengan kecelakaan mobil itu. Tidak masalah kalau tidak menemukan Chen Lei, cari saja Chen Mei. Beberapa tahun ini dia tidak sengaja menghindar. Jadi menemukan dia berarti menemukan Chen Lei. Semakin cepat semakin baik. Aku ingin bicara denganmu. Kedua kakak beradik ini aneh, ya. Ada apa? Aku lihat orang itu, si cabul bertopeng itu. Jangan lari. Aku bukan orang cabul. Kalian sekarang dalam bahaya, benar-benar bahaya. Omong kosong, kau bukan orang cabul, kenapa pakai topeng? Bisakah kita bicara dengan tenang sekarang? Apa yang mau dibicarakan? Sudah kubilang berapa kali, aku tidak tahu tentang laporan inspeksi mobil, jangan menguntitku lagi. Chen Lei, aku bisa bilang dengan sangat bertanggung jawab, jika kau tidak memberitahu rahasianya, tidak ada yang akan melindungimu. Sekarang, sudah ada orang yang mengincarmu. Aku tidak butuh perlindunganmu, asal kau tidak menemuiku, kami akan aman. Huang Li tidak akan membuatmu aman. Jika ingin selamat, segera ungkapkan rahasianya. Kau sudah tahu tentang Huang Li, kenapa masih mengganggu kami? Kau langsung saja cari dia. Sekarang bukan saatnya aku mengungkapkan identitasku. Jangan mimpi, kami tidak mungkin percaya pada orang cabul bertopeng. Ku bilang sekali lagi, aku bukan orang cabul. Topeng ini hanya penyamaran. Peduli apa aku dengan topengmu? Untuk apa? Kakakku tidak akan membantumu. Bos bilang, mereka berdua harus ditemukan hidup atau mati. Jika mati, mayatnya harus ditemukan. Cari saja aku, adikku tidak bersalah. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Aku akui kau hebat, tapi sejak terakhir kali, aku bisa seimbang denganmu. Kalau bukan kau, siapa? Aduh. Adikku. Aduh. Tidak bisa, aku harus kembali menyelamatkan adikku. Sekarang Huang Li hanya menangkap adikmu, dia tidak akan menyakitinya. Jika dia menangkap kalian berdua, kau akan terbunuh. Lalu bagaimana? Cari tempat bersembunyi dulu, temui aku di taman besok. Fuer, kau pergi kemana?
Fuer sedang bermain di taman, Fufu akan segera pulang. Kak Fu ini setiap hari pergi kemana ya? Aku mau lihat dia pergi kemana. Kok ini toilet pria? Permisi Pak, apa Bapak lihat orang berbaju hijau di dalam? Orang ini aneh sekali. Pakai rok tapi pakai sepatu kulit dan kakinya berbulu. Bukankah ini toilet pria? Aduh, Nona, ada yang bisa saya bantu? Aduh, saya tidak bisa berkencan denganmu sekarang. Meskipun saya tahu saya tampan, tapi saya benar-benar sibuk sekarang. Bagaimana kalau kita bertukar WeChat, tapi untuk berkencan sungguh tidak bisa. Kau yakin mau menambahkan WeChatku? Saya dibuntuti hari ini, sangat tidak nyaman, makanya saya berdandan seperti ini. Oh, kenapa saya tidak memikirkannya sebelumnya? Lain kali saya juga akan berdandan seperti ini. Baiklah, langsung ke intinya. Jika engkau dan adikmu ingin selamat, ceritakan semua yang terjadi saat kecelakaan mobil itu. Saya tidak bisa mengatakannya. Kalau saya mengatakannya hanya ada satu jalan, mati. Percayalah, saya bisa melindungi kalian. Kau bahkan tidak berani menunjukkan wajah aslimu. Bagaimana kau bisa melindungiku? Kau seharusnya mengenaliku kan? Bukankah kau orang bodoh? Jika aku tidak berpura-pura bodoh, bagaimana aku bisa mengetahui kejadian kecelakaan yang menimpa keluarga Qin? Bahkan, di ranjang rumah sakit saja aku hampir dibunuh. Sekarang aku sudah membuka kedokku. Chen Lei, apa engkau masih ragu? Memang saya yang memeriksa penyebab kecelakaan itu. Setelah saya selesai memeriksa, saya menemukan bahwa seseorang telah mengubah sesuatu di mobil itu. Setelah saya menulis laporan dan bersiap untuk menyerahkannya, Huang Li muncul. Dia memberiku banyak uang. Karena saat itu dia sedang dekat dengan adikku, jadi aku memilih untuk membantunya. Selain Huang Li, apakah kau melihat orang lain? Tidak, dari awal sampai akhir, hanya aku dan Huang Li yang berhubungan. Chen Mei, ada di tanganku. Apapun yang kau inginkan, lakukan padaku, jangan sentuh adikku. Datanglah ke pabrik di pinggiran kota besok. Setelah kita bertemu, aku akan melepaskan Chen Mei. Jika engkau tidak datang, tanggung sendiri akibatnya. Kau tidak boleh pergi. Jika engkau pergi dan tertangkap oleh Huang Li, kalian berdua akan berada dalam bahaya. Aku tahu, tapi apa yang harus kulakukan jika aku tidak pergi? Dia adikku, Tuan Mudokin. Kumohon, selamatkan adikku. Dia satu-satunya keluargaku yang tersisa. Aku bisa berjanji untuk menyelamatkan adikmu, tetapi kau juga harus menjanjikanku satu hal. Katakan padaku apa syaratnya. Aku ingin kau menjadi saksi untuk bersaksi di pengadilan melawan Huang Li atas penyuapan petugas inspeksi kendaraan dan mengubah laporan inspeksi. Aku ingin Huang Li mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tuan Mudokin, saya tidak mengerti. Anda sudah tahu kalau Huang Li yang menyuruh saya, kenapa Anda tidak langsung membalas dendam padanya? Kenapa harus merepotkan diri? Karena dia bukanlah dalang sebenarnya. Jika dia yang merencanakan kecelakaan itu, maka tujuannya pasti untuk mendapatkan keluarga Qin. Tapi kenapa dia tidak menyerang pamanku?
Setelah pamanku mengambil alih keluarga Qin, dia tidak pernah lagi melakukan hal-hal yang merugikan keluarga Qin. Maksudnya, mungkinkah Qin Chong yang merencanakan semuanya? Aku hanya curiga, tapi aku tidak punya bukti. Jadi aku membutuhkanmu sebagai saksi untuk menuduh Huang Li mendesaknya sampai ke ujung tanduk. Jika saat itu pamanku mengambil tindakan, aku baru bisa melepaskan topeng bodoh ini. Baik Tuan Muda Qin, saya setuju. Bagaimana beberapa hari tidak bertemu, kurusan ya? Pergi. Apa yang kau katakan padaku, semuanya bohong. Urusan perasaan bagaimana bisa dianggap serius? Kau tidak benar-benar berpikir aku akan bersama adik perempuan seorang montir kan? Jika kau tidak menyukaiku, mengapa engkau membohongiku? Kalau aku tidak mendekatimu, siapa yang akan membantuku meyakinkan Chen Lei untuk mengubah laporan pemeriksaan mobil? Buka matamu lebar-lebar. Aku dan kau bukanlah orang dari dunia yang sama. Setelah aku menghabisi kakakmu, aku akan mengurusmu perlahan. Aduh. Kak. Bukankah ini Chen Lei? Kau akhirnya datang. Tuan Huang, tolong bebaskan adikku. Kak, jangan sakiti kakakku. Berani sekali engkau memerintahku. Tuan Huang, tidak masalah jika aku mati, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan adikku. Dia sama sekali tidak tahu tentang kecelakaan itu. Memang dia tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu, tetapi dia melihat aku menghabisi Pak Zhang, ini menandakan dia tidak bisa hidup. Kalian berdua tidak akan ada yang hidup. Tetapi dia melihat aku menghabisi Pak Zhang, 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 tetapi dia melihat aku menghabisi Pak Zhang. Siapa di sana? Tak disangka ada bonus. Kalian benar-benar berkomplot. Menyerahlah, Huang Li. Kau tak punya peluang. Siapa bilang aku tak punya peluang? Hari ini kalian semua tidak akan bisa lolos. Kecelakaan mobil keluarga Qin tahun itu, siapa dalangnya? Kau menertawakan apa? Seseorang menawariku keuntungan, jadi aku melakukannya. Jika engkau ingin mencari pelakunya, bukan aku, dan aku juga tidak akan memberitahumu siapa dia. Aku punya 1001 cara untuk membuatmu bicara. Aduh. Kak, aku takut. Jangan takut, kakak antar kamu pulang. Aduh. Kak. Aku ganti target. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja? Aku antar kamu ke rumah sakit. Chen Lei, bertahanlah. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kurasa aku tidak akan berhasil. Qin Fu, berjanjilah padaku. Jaga adikku. Kak, aku tidak mau kamu mati. Kak. Berjanjilah. Baik, aku berjanji. Datang. Kok bawa orang juga? Maksudnya apa? Ini Chen Mei. Huang Li,
disuruh Chen Lei untuk aku hanya bisa membawanya kembali. Minta tolong kamu untuk menjaganya. Awalnya Zhang Sueking, sekarang Chen Mei lagi. Kenapa setiap masalah yang kamu hadapi, selalu aku yang harus membereskannya? Karena hanya kamu yang bisa ku percaya tanpa batas. Baiklah, Dewa Chen Mei sekarang sedang istirahat. Bersihkan satu kamar tamu, biarkan dia tinggal di sana. Bersihkan kamar tamu untuk apa? Tinggal di kamarku saja? Ini tidak pantas kan? Apa yang tidak pantas? Biar aku mudah menjaganya. Erwan, ada apa denganmu? Bukankah kau bilang kau tidak menyukai Sueking lagi? Jadi aku memutuskan untuk resmi mengejarmu? Aku sedang tidak mood. Erwan, aku hanya menganggapmu sebagai saudara. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Aku ini luar biasa. Kau tidak menganggapku sebagai istri, kau menganggapku sebagai saudara. Kurasa kau benar-benar bodoh. Kau kenapa? Kak, aku tidak punya kakak lagi. Chen Mei, tenanglah. Kakak tidak mau aku lagi. Aku tidak punya kakak lagi. Apa yang harus kulakukan? Tenanglah, aku bisa menjadi kakak. Apa kau serius? Tentu saja aku serius. Karena Chen Lei menitipkanmu padaku, aku akan memperlakukanmu seperti adik kandungku sendiri. Kak. Hei, aku masih berdiri di sini. Bisakah kalian berdua lebih sopan sedikit? Erwan, aku hanya menganggap Chen Mei sebagai adik perempuanku. Hari ini panggil adik perempuan, besok panggil sayang ya. Sama-sama perempuan kita semua tahu apa maunya. Tidak lebih dari berpura-pura lemah dan bertingkah genit kan? Aku juga bisa. Kakak. Erwan, lepaskan. Kenapa aku harus melepaskan? Kalau mau lepas, sama-sama lepas. Aku tidak mau lepas. Ini kakakku seorang. Aduh. Chen Mei, kamu ngapain sih? Ini tanda yang kubuat untuk kakak. Sekarang kakak, milikku seorang. Hanya kamu yang bisa memberi tanda ya. Aku juga bisa. Sayang, temani Fu main mobil-mobilan yuk. Baiklah, temani Kak Fu main mobil-mobilan. Kak Fu, kamu akhir-akhir ini kemana saja? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Akhir-akhir ini Fu berkenalan dengan beberapa teman baru. Lalu, akhir-akhir ini kamu bertemu dengan pria bertopeng? Iya, Kak Topeng menceritakan banyak sekali hal-hal menarik. Apa dia menyebutkan tentangku? Sayang, apa kamu suka dengan Kak Topeng? Siapa bilang aku suka dia? Siapa yang akan suka sama orang yang setiap hari pakai topeng dan bertingkah aneh? Aku tidak suka. Tidak suka. Kak Fu, bekas gigitan di lenganmu itu dari mana? Fufu juga tidak tahu. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo kita main mobil-mobilan. Dilihat dari ukurannya, pasti bekas gigitan perempuan. Kak Fu, 2 hari ini kamu punya pacar baru ya? Mana mungkin Fufu sudah punya istri, tidak akan cari perempuan lain. Kalau begitu Kak Fu, kamu tahu istri itu untuk apa? Untuk disayangi dan dicintai. Lalu bolehkah kamu membohongi istrimu? Tentu saja tidak. Baiklah, Kak Fu, aku mau tanya, kamu itu pura-pura bodoh atau memang bodoh? Hari ini aku beri kamu kesempatan untuk memberitahuku. Kalau hari ini kamu tidak memberitahuku, kalau nanti baru memberitahuku, aku selamanya tidak akan memaafkanmu. Aku tidak bodoh. Kenapa kamu pura-pura bodoh? Lalu kenapa engkau berpura-pura bodoh? Sejak aku sadar dari kecelakaan itu, karena kematian orang tuaku, aku koma lagi. Semua kendali keluarga perlahan jatuh ke tangan pamanku.
Jika si pembunuh tahu kalau aku masih hidup, aku pasti akan dibunuh di ranjang rumah sakit. Jadi aku hanya bisa berpura-pura bodoh sambil mencari pembunuh. Jadi, pria bertopeng itu adalah kau? Ya, Lalu apakah engkau sudah menemukan pembunuh ayahku? Siapa yang membunuh ayahku? Huang Li. Huang Li, rendahan itu. Aku akan membunuhnya. Lepaskan, aku akan membunuh Huang Li. Huang Li. Huang Li tidak boleh mati sekarang. Dia terlibat dalam kecelakaan itu. Jika dia mati, mungkin seumur hidup aku tidak akan tahu siapa dalangnya. Keterlaluan. Tenanglah, ada aku. Aku pasti akan membalaskan dendamu. Benarkah? Kapan aku membohongimu? Percayalah padaku. Tidak memakai topeng, juga tidak berpura-pura bodoh. Kamu seperti ini, aku benar-benar agak tidak terbiasa. Inilah diriku yang sebenarnya. Tidak suka? Suka, sangat suka. Yang di lehermu ini, ada apa lagi? Sue King, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Jangan jelaskan padaku. Sejak kecil, aku belum pernah menderita seperti ini. Pria bertopeng, jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak aku... Kalau tidak, bagaimana? Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu mengacaukan mobil? Aduh, bukannya aku tidak mau bicara, aku benar-benar tidak tahu. Kelihatannya masih belum cukup sakit. Kak, aku benar-benar tidak tahu. Dia setiap kali memakai jubah, aku bahkan tidak pernah melihat wajahnya. Kak, tolong lepaskan aku. Kau pikir aku akan percaya padamu? Jangan. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Yang kukatakan itu benar. Dialah yang mengotak-atik mobilnya. Aku hanya bertanggung jawab menyuap Jaka. Dia menginginkan keluarga Qin. Dia siapa sebenarnya? Aku tidak tahu. Kau akhirnya datang, hari ini aku harus membunuhnya. Brengsek, kau masih ingin membunuhku? Tadi kau menusukku berapa kali? Akan kubalas 2 kali lipat. Bunuh dia. Serang, bengong saja kalian ngapain? Bajingan, kau pikir kau bisa bunuh aku? Berapa kali kau tusuk aku tadi? Akan kubalas 2 kali lipat. Habisi dia, bunuh dia. Kalian ngapain bengong? Kurasa sebelum menghabisinya, lebih baik aku habisi kau dulu. Kau? Kenapa? Kau sudah tidak berguna lagi, malah jadi ancaman bagiku. Kau dalang di balik kecelakaan itu. Lalu kenapa kau tidak bisa mengalahkanku? Kau anak muda terbaik. Dalam bela diri yang pernah kulihat, bakat seperti ini sangat langka. Omong kosong, hari ini kau atau aku yang akan mati. Aku tidak ingin membunuhmu. Kita berdua hidup dengan identitas yang berbeda di mata orang lain. Bagaimana kalau kita bermain game? Game? Lihat kita berdua, siapa yang pertama menemukan identitas asli satu sama lain. Rendahan, siapa yang mau bermain denganmu? Kau tidak punya pilihan.
Huang Li, Huang Li, Huang Li. Lemari. Lemari. Kinfu, pewarna fluoresen yang kau minta sudah kubelikan. Tapi, untuk apa kau menginginkan ini? Nanti kau akan tahu. Paman, aku kangen sekali sama Paman. Oh, mana mungkin? Aku pikir kamu setiap hari keluar rumah, bertemu teman baru, lalu melupakan Paman. Paman bohong. Jelas-jelas Paman yang tidak punya waktu bermain dengan Fufu. Paman ini. Baik, hari ini Paman akan menemani Fufu bermain. Hahaha. Aduh. Orang tua ini energinya benar-benar bagus. Kenapa engkau melakukan ini? Ayo, ikut aku. Kau membawaku kemari untuk apa? Karena kau tahu aku tidak benar-benar bodoh. Sudah saatnya secara resmi memperkenalkan Erwan kepadamu. Ayo. Yo, kalian datang tepat waktu. Cepat, aku sudah membuat makanan enak. Ngapain bengong? Makan? Makan, Kak. Cepat makan. Masakan Kak Erwan. Enak banget. Sini, aku suapin. Mengambilkan makanan di depan istri. Gak pantas, kan? Apa yang gak pantas? Dia kakakku. Gak pantas apanya? Kalau kamu anggap dia kakakmu, berarti aku kakak iparmu. Kakak iparmu bilang gak pantas. Sebenarnya, pernikahanmu dengan Kinfu itu karena terpaksa, bukan karena cinta. Meskipun awalnya terpaksa, tapi sekarang kami berdua sudah tercatat sebagai suami istri. Kok tiba-tiba bertengkar? Nggak bertengkar kok, Kak. Kakak iparku terlalu cemburuan. Kalau kakak ipar masih cemburuan, aku cuma bisa jaga jarak sama kakak. Mei, kamu juga. Aku cemburuan? Bekas gigitan di badan Kinfu, apa kalian berdua yang gigit? Aku bahkan tidak pernah mengatakannya. Kalian sekurang-kurangnya itu ya butuh laki-laki. Bagaimana kalau aku kenalkan kalian? Mendapatkannya apa istimewanya? Mempertahankannya itu baru kemampuan. Jadi maksudmu mau merebutnya? Memang itu niatku. Hitung aku 1. Baiklah. Aku memanggil kalian bukan untuk bertengkar. Ada hal penting yang ingin kukatakan. Huang Li meninggal. Kapan itu terjadi? Kemarin, di kantornya. Aku ingin pergi melihatnya. Aku juga ingin pergi dan aku ingin mengajak Swehan. Aku bisa memahami perasaan kalian, tetapi sekarang orang misterius itu sangat berbahaya. Kalian harus berhati-hati. Jika Swehan tidak percaya, putar rekaman ini untuknya. Apakah aman membiarkan mereka pergi begitu saja? Huang Li. Sueking, kau membunuh Huang Li? Bukan aku yang membunuhnya. Aku juga baru tahu kabar kematiannya, lalu membawamu ke sini. Aku membawamu ke sini hari ini untuk menunjukkan padamu, dialah pembunuh ayah kita. Pembunuh ayah? Apa yang kau bicarakan? Orang yang membunuh ayah bukanlah pria bertopeng itu, tapi dia Huang Li. Tidak mungkin. Dia bernama Chen Mei, salah satu wanita Huang Li. Dia juga ada di sana saat ayah dibunuh. Hari itu, ayahmu memergoki Huang Li, berselingkuh denganku di rumahmu. Dia marah dan memarahi Huang Li.
Akhirnya, Huang Li tak sengaja membunuh ayahmu. Lalu, menyalahkan pria bertopeng itu. Tidak mungkin. Jika engkau masih tidak percaya, dengarkan ini. Tapi dia melihatku membunuh Tuan Zhang. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa mempercayai pria yang membunuh ayahku? Bagaimana bisa begini? Bagaimana aku bisa percaya pada pria yang membunuh ayahku? Suehan, lihat kakak. Tenanglah. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kau juga korban. Kah? Aku seharusnya tidak karena dia mengusirmu dari keluarga Zhang. Aku adalah orang berdosa bagi keluarga Zhang. Aku mengecewakan keluarga Zhang. Tidak apa-apa kak, jangan salahkan dirimu. Bawa kakak pulang. Kakak rindu rumah. Ini pertama kalinya tidak datang ke keluarga Zhang secara diam-diam. Wah, lumayan cantik juga. Chen Mei, kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam saja. Terima kasih. Kak, kenapa masih bengong di sini? Ada orang di sofa. Siapa kau? Kenapa engkau ada di rumahku? Suehan, orang itu berbahaya. Maaf, kau sudah tidak berguna. Suehan, dasar kau rendahan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sue King, jangan gegabah, larilah. Setahu saya, kalian semua pernah berhubungan intim dengannya. Jadi dengan menangkap kalian, dia akan menjadi mainan di tanganku. Hahaha. Tolong. Untungnya hanya satu yang mati. Qin Fu, jangan di sini. Cepat selamatkan orang. Qin Fu. Apa ini? Ini bubuk fluoresen. Dengan begini, aku bisa tahu siapa pelakunya. Jangan bilang kau menyuruh mereka melihat mayat Huang Li supaya mereka bertindak sendiri-sendiri, lalu membiarkan orang misterius itu menyerang mereka. Benar, karena kesempatanku hanya sekali. Jika terlewat, aku tidak akan pernah menemukan bukti bahwa Qin Chong adalah orang misterius itu. Apa katamu? Kalung di leher Sue King. Ada alat pelacak yang aku pasang. Jika Qin Chong tidak menyentuh mainanku, maka aku bisa menggunakan Sue King sebagai umpan. Aku juga bisa tahu apakah Qin Chong yang menculik Sue King. Jika Sue King tahu kau menjadikannya umpan, bahkan menyiapkan 2 rencana, dia pasti akan menceraikanmu. Setelah masalah ini selesai, jika kita masih hidup, aku akan menjelaskannya dengan baik. Kalau begitu, tugas menyelamatkan Sue Ing kuserahkan padamu. Fuer, selarut ini mau kemana? Bagaimana, Paman? Aku sudah ganti baju, auranya jadi berbeda. Tak kusangka, ternyata engkau... Duduklah, Fuer. Saya tanya, bagaimana engkau bisa menemukannya? Saya menemukan sebuah map dokumen di kantor Huang Li, sama seperti yang saya sembunyikan di bawah meja kantor hari itu yang engkau ambil. Jadi engkau mulai mencurigai saya. Tapi, apa yang bisa dibuktikan oleh satu map dokumen? Satu map dokumen tentu saja tidak membuktikan apa-apa, jadi saya mengoleskan cairan fluoresen pada mobil mainan. Tapi cairan fluoresen yang sama justru muncul di leher Zhang Suehan. Ternyata begitu. Ternyata kau menjadikan Zhang Suehan sebagai umpan, ingin menjebakku.
Hahaha, pintar, pintar. Pantas saja kau keponakanku. Tapi, kepintaranmu semakin mirip ayahmu. Membuatku kesal. Bahkan kakakmu sendiri kau tega bunuh. Paman, masih pantaskah kau disebut manusia? Apakah aku pantas atau tidak? Yang penting menang. Fuer, beranikah kau bermain denganku untuk ronde kedua? Ronde kedua? Kali ini kita lihat apakah dia bisa menyelamatkan Zhang Sueking.